hadapi di MTS ini. Di sini, saya akan memaparkan permasalahan sosial yang pernah saya alami selama berada di MTS Nusantara dan solusi yang jarang saya ambil untuk menyelesaikan. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, masalah bukan hal yang aneh. Banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh seorang remaja yang sedang dalam tahap tumbuh untuk dewasa. Ada beberapa masalah yang pernah saya alami dari tahapan demi tahapan untuk menjadi dewasa. Sudah tidak aneh lagi dalam pertemanan adanya circle atau lingkaran pertemanan, yang mana saya juga pernah berada dalam lingkaran pertemanan itu. Kemudian saya keluar dari circle tersebut, karena saya berada dalam situasi di mana saya merasa dunia saya dan dunia mereka itu berbeda. Ya kita juga mau istirahat, kita baru selesai nugas. Emang otak lo pinter banget ya? Sih, ada waktunya istirahat Sakti aja. Teman-teman saya juga membuat circle-circle lain yang membuat kami semakin menjauh. Maka pada saat itu, saya memutuskan untuk memisahkan diri dari mereka. Awalnya cukup sulit, tapi lama-kelamaan sudah terbiasa. Dalam situasi itu saya merasa cukup kesepian. Tapi lama-kelamaan saya merasa itu bukanlah hal yang buruk. Saya menjadi lebih bebas dalam berteman dan tidak terpikat oleh siapapun dan dimanapun. Setelah kejadian itu, saya berusaha untuk menjadi pihak individu yang netral, tidak membela dan merendahkan siapapun. Berdasarkan pengalaman tersebut, saya menemukan banyak pelajaran, dan saya menyadari bahwa circle pertemanan juga dapat merubah karakteristik pribadi. Di sekolah, circle pertemanan juga masih terus berlanjut. Di kelas juga menjadi salah satu ketentuan nyamannya pembelajaran berlangsung. Apalagi jika guru yang berhalangan hadir, situasi menjengkelkan sering terjadi. Contohnya ketika ada guru yang sedang mengajar, banyak siswa dan siswa yang mengobrol dan menyela perkataan guru. Selain tidak sopan, itu juga menjadi gangguan bagi siswa yang sedang fokus belajar. Seperti yang sudah saya katakan tadi, circle pertemanan juga bisa mengubah karakteristik seseorang. Circle pertemanan dapat menimbulkan hal negatif dan perubahan sifat karena meniru perilaku teman-temannya. Adab seseorang kepada orang lain ditentukan dari karakteristiknya, dan ini menjadi evaluasi untuk diri saya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari permasalahan sosial tersebut, saya dapat menggunakan teknik analisis SWOT denim dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya ambil dulu masalahnya. Yang kedua, teori yang sesuai dengan masalah tersebut. Dan yang ketiga, solusi dari pemecahan permasalahan tersebut. Mungkin untuk yang pertama, teori circle. Imam Al-Ghazali dalam kitab Biyadatul Hidayah mengatakan bahwa manusia itu diibaratkan seperti burung unta, bukan burung, bukan juga unta. Artinya, ketika kita menjauh dari mereka, tidak berinteraksi dengannya, orang tersebut akan bilang bahwa kita orang yang sombong. Dan juga sebaliknya, ketika kita mendekat dengan mereka, mereka akan berkata bahwa kita mendekati karena ada butuhnya. Maka dari itu, Imam Al-Ghazali telah memberitahu karakteristik manusia. Teori tata krama seorang pelajar terhadap seorang guru. Hujatul Islam mengatakan ada 13 tata krama yang harus dimiliki seorang pelajar terhadap gurunya. Pertama, ia harus mengawali dengan takzim atau penghormatan dan memberi salam. Kedua, menyedikitkan berbicara di depan guru. Dan yang ketiga, tidak berbicara sebelum guru bertanya, dan masih banyak lagi tentang adab pelajar kepada guru. Untuk teori suasana kelas, bahwa suasana di dalam kelas kita seorang pelajar harus mengedepankan takzim atau penuh dengan penghormatan kepada guru menurut Hujatul Islam. Tidak ada masalah kalau tidak ada solusi,
Di sini saya akan memaparkan ketiga solusi tersebut. Solusi yang pertama tentang circle pertemanan. Usaha yang dilakukan mencoba untuk mengerti kenapa mereka bersikap tidak menyenangkan. Dan untuk tindakannya, tidak terlalu ambil pusing, bersikap netral, dan tidak memihak circle manapun. Dan untuk mengisi kegiatannya, mengevaluasi diri, dan menyibukkan diri dengan hal baru atau hal positif. Mungkin yang kedua, solusi untuk teori tata krama. Usaha yang dilakukan berusaha menghilangkan sifat jelek, membaca banyak hal yang berkaitan dengan adab. Sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu ya. Dan untuk tindakannya, mengontrol diri dalam berperilaku. Dan untuk mengisi kegiatan, berteman dengan orang yang membawa hal positif. Dan yang terakhir, solusi untuk teori Asbun atau teori tata krama. Apa kabar semuanya? Baik. Ibu absen dulu ya. Ahmad Faisal dan Ahmad Nurdiansyah. Hari ini gua akan menerangkan tentang organ-organ reproduksi pada manusia. Yang pertama ada reproduksi wanita. Alat-alat reproduksi pada wanita ya. Solusi untuk teori suasana kelas atau Asbun, usaha yang dilakukan memperingati siswa agar tidak ribut di dalam kelas, dan untuk tindakannya memperingati dan memberikan pemahaman. Bu, apaan tuh? Tidak sopan dan mengganggu pembelajaran. Jawab ya, udah sekarang. Kegiatan yang diisi yaitu sharing dengan siswa hal apa yang bisa membuat kelas menjadi